Tiap minggu saya ditanya, bagaimana progresnya? Wah, teman ini mengharapkan ini ya salary atau honor lah. Pangandaran itu Pak, kampungnya komisioner dapur provinsi. Akses internet itu dia harus ke gunung itu dulu. Saya takutkan ini jangan sampai jauh-jauh dari Pangandaran sampai di sana yang dinata warga Mamuju. Ya itu. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini kita kembali bertemu, kita akan berdiskusi, berbincang-bincang masih dengan topik yang sama terkait dengan persiapan kita menjelang pilkada di bulan November. Sejauh mana persiapan kita hari ini, kita akan berbincang, berdiskusi. Dan pagi ini kami berada di salah satu tempat, mungkin ini tempat rumah adat yang berada di tetapnya ini berada di perbatasan antara Masa dan Mamuju. Ya, kalau misalnya teman-teman mau singgah sini bisa singgah dan bercanda gurau di sini. Jadi saat ini seperti yang saya katakan tadi, saya bersama dengan teman saya 2 orang ini. Beliau ini adalah anggota PPK di Kecamatan Pabulahan, Pak Prawoto selaku Divisi Data Perencanaan, dan Pak Jution Mawan selaku Divisi Hukum dan Pengawasan PPK Kecamatan Pabulahan. Jadi gimana kabarnya nih pagi nih Pak Jution dan Pak Prawoto? Lihat sedap ini, kurang semangat sedap ini pagi ini. Ya nampaknya selain cuaca air ini tidak mendukung. Apa ya kita teman-teman ini mengharapkan ini ya salary atau honor lah buat cair ini. Kita sudah mungkin jalan 1 bulan ini ya, tapi makanya ujian integritas kita semakin teruji gitu. Ya karena belum cair honor ya. Loh, ini juga jadi masalah sebenarnya. Tapi ya kita berharap supaya ini bisa segera terrealisasi, dan saya kira kan ya pasti KPU juga tidak akan tinggal diam. Kita percayakan sama Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Mudah-mudahan mereka nonton. Ya tapi kita juga mesti paham sebenarnya kondisi Momas hari ini. Ya, secara finansial masih dalam keadaan defisit. Jadi ya perlu buat kita bersabar juga. Dan ya betul, ini sementara diuji secara integritas kita tetap kita harus pertahankan. Dari kemarin teman-teman ini mau terima banget, kita kan selesai pelantikan kemarin, kita sempat infek, kemudian ya pasti teman-teman KPK juga menikmati. Jadi kemarin Pak Jution ini mau pelantikan ini karena yang dari bab ini karena ke Pangandaran. Rupanya untuk Pangandaran kita skip dulu karena suatu hal. Kemarin pada saat selesai bintik, saya monitor pertama di Burana. Iya, kemarin kan kami tunggu Bapak di rumah itu, kita mau diskusi soal iya ini. Betul kemarin nih video pertama saya di sentil di sana, jadi kita akan panaskan lagi hari ini bagaimana kita berdiskusi. Ya, karena kami dapat informasi katanya nih Bapak ini ke Pangandaran, Mas loh. Ya, atau apa masalah di sana sampai Bapak ini juga ke Pangandaran. Banyak wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru ya di sana ya. Kemarin Ketua BPS-nya mengirimkan foto sesuatu, saya tidak tahu gimana. Ya begitulah kalau jiwa jomblo seperti Bapak Walter ini meronta-ronta lagi. Berarti Anda sudah tidak jomblo ya? Bisa digila aja Mas. Bisa diperjelas. Dan jelas nilai waktu. Jadi kalau Pak Tarto kemarin monitor gimana Pak? Saya kan wilayah kerja saya itu kan saya perwil di 4 desa Ganang Dewata, Desa Peu, Tabulangan, dan Tauriang. Cuman untuk awal-awal saya hanya monitor lewat telepon karena saya harus standby di sini. Iya betul. Karena login masih banyak masalah seperti loginnya teman-teman Poldarli,
Jadi saya monitoring langsung ke daerah-daerah yang dekat, misalnya di Periangan, Desa Timoro. Tapi nanti kita akan langsung Ya betul. Karena memang ini yang kita akan bicarakan hari ini terkait dengan persoalan-persoalan teman-teman Pantar di lapangan. Ini kan sudah hampir 1 minggu Pantar turun ke lapangan, melakukan pendataan, melakukan sakit. Dan informasi yang saya dapat itu ya banyak persoalan yang harus dihadapi. Kalau laporannya di divisi data dan perencanaan, bagaimana laporannya teman-teman PBS bahwa? Ya, memang awal masalah itu banyak teman-teman Pantar nih yang masalah di login, kemudian masalah banyak yang belum paham tentang penyingkronan potensi alamat. Itu yang kemudian agak-agak kita butuh waktu, karena kita harus video call mereka supaya dia perlihatkan HP-nya, karena kalau misalnya chat secara langsung mereka tidak paham. Jadi kebanyakan video call, kemudian kita ajarkan caranya secara dari. Iya, memang saya dengar informasi artinya dan sebagian di UPS menelpon itu banyak persoalan-persoalan teknis yang mereka dapati di lapangan, dan yang sempat membuat Pantar agak bingung karena apalagi kami sekarang betul-betul data yang menjadi paling utama, data masyarakat yang harus benar-benar sesuai dengan lapangan. Kan dari segi hukum juga begitu ya, segi pengawasannya KPU juga begitu ya. Kemarin pada saat saya monitor di ukuran itu memang seperti tahu tadi memang banyak sekali persoalan yang muncul, persoalan teknis perhatian substansi pada saat dia tebal sekali. Pokoknya misalnya Pantar di Burai itu banyak menemukan tidak lengkapnya dokumen, seperti misalnya hanya KTP lama yang ada, tidak ada kartu keluarga, tidak ada KTP elektronik, dan hanya menggunakan identitas itu hanya KTP lama, ini bukan KTP elektronik. Juga beberapa persoalan orangnya tidak ada di tempat dan dokumennya tidak ada, tapi dia itu namanya muncul di formulir daftar pemilih. Jadi ini membuat Pantarli bingung dia mau menyebutnya apa. Sama juga hal ada kemudian kasus baru yang kita temukan di Desa Nuleang. Ada beberapa pemilih itu yang identitasnya masih KTP Polmas ya. Supaya semoga Dinas Capil juga bisa dengar ini, supaya anggotanya bisa jalan ke proses-proses, karena memang kita masih banyak dapatkan ini orang-orang yang bahkan tidak memiliki identitas Kabupaten Mawar. Ya ini yang kita mesti beda satu persatu. Tadi Bapak ini selaku bidang data mengatakan bahwa itu tadi yang pertama itu login ya, yang salah satu penghambat. Itu apa penyebabnya kira-kira sehingga banyak Pantar yang belum melakukan coklit di hari pertama, kan sesuai dengan tahapan yang kita lalui itu kan tanggal 25 ya, 24 seharusnya, tapi kan 24 kita peransikan, banyakkan Pantar itu turun tanggal 25, itu kan di hari pertama. Nah saya lihat ya hampir hanya sebagian kecil yang sudah mulai coklit. Itu apa penyebabnya sampai mereka tidak bisa login? Ini masalah, banyak masalah, misalnya seperti misalnya dia salah email waktu dia berkomunikasi sama PPS yang bertanya. Kemudian ada juga masalah jaringan, kemudian masalah penyimpanan app yang tidak terlalu full, akhirnya login ke aplikasi itu tidak semalu. Banyak hal-hal itu yang banyak hal teknis dasar yang kemudian menyebabkan teman-teman agak susah dalam login. Iya, memang kan ini salah satu persyaratan itu, persyaratan sebenarnya tadi salah satu kriteria itu HP itu standar, artinya minimal RAM-nya tinggi atau apakah bahasa lain itu terkait dengan coklat ini. Itu juga kemarin saya lihat banyak yang kebingungan menentukan potensi alamatnya. Kemarin tuh
Itulah yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Kalau bisa teman-teman Pantarli, kalau bisa itu buku kerja Pantarli itu dibaca dan kemudian selalu publikasi dengan PPS divisi datanya. Karena PPS divisi data ini kita betul-betul sudah bekali cara-cara, maksudnya cara login, kemudian cara mengungkapkan alamat, kemudian cara apa dan sesuai apa segala macam yang fitur-fitur di aplikasi itu kita sudah berikan semua kepada divisi data. Kemudian banyak teman-teman Pantarli yang biasanya mungkin karena pengalamannya atau apa, kemudian dibilang bahasanya sotak, akhirnya itu menyebabkan beberapa aplikasi error misalnya, error ya. Kemudian itu kemudian saya katakan tadi, bagaimana teman-teman Pantarli betul-betul berkomunikasi dengan divisi datanya agar pencoplitan ini dapat berjalan dengan baik. Tapi kan sudah aman ya sekarang. Semuanya sudah kita berulahan sudah semuanya sudah Kemarin sudah beres kemarin. Kalau aja Bapak, pengandaran Urana sudah aman ya? Oh iya, kalau untuk soal penelitian alamat itu sudah beres semua. Ya. Jadi kemarin kan kita diskusikan juga kemarin memang ini masalah klasik sebenarnya, karena ya, dari dulu itu kalau Pantarli jalan memang ini persoalan dokumen kependudukan ini masalah klasik. Jadi salah satu solusi kemarin yang mungkin bisa kita sampaikan ke TPS di sana bersama dengan Pantarli, kita untuk bersama dengan pemerintah desa membicarakan bagaimana ini soalan dokumen-dokumen kependudukan masyarakat yang sampai hari ini tidak beres. Jadi untuk bisa mempermudah pencoplitan teman-teman petugas Pantarli di lapangan. Iya, apalagi kan sekarang seperti pemilu sebelum itu warga memilih itu menggunakan KTP ya. Ini yang bahayanya kalau misalnya nanti pada hari H warga tidak punya KTP, itu kan yang berimbas, bisa saja mereka tidak bisa memilih. Harapan kita sebenarnya agar ya minimal pemerintah desa lah fasilitasi warganya. Apalagi kan tadi yang kayak ada yang KTP Mas yang bayangkan sudah berapa puluh tahun di luar ya. Meskipun Mas, nah kalau Mas kan terbantu tahun 2002, 2001, 2002. Ya, bayangkan dari sejak itu dia sudah memiliki KTP Polmas dan sampai hari ini belum diperbarui. Ini kan menjadi catatan khusus buat pemerintah kita. Ya, itu salah satu masalah sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperhatikan itu. Karena ya ini akan bahaya. Makanya di tahapan ini betul-betul kita akan perbaiki semuanya. Semoga kita bisa bersinergi dengan pemerintah supaya kita dapatkan data-data seperti ini di lapangan, kemudian pemerintah bisa melakukan timbal balik yang dapat. Ya, dan secara geografis juga ini kayak di wilayahnya Pak, ini kan Pangandaran. Iya. Sekarang terus bagi yang menang dewasa dan seluruh yang Beo sekarang ya bagian-bagian pulau tadi itu kan ya jaringan belum terlalu bagus. Iya. Kalau Pangandaran itu bagaimana di sana itu model akses jaringannya di sana? Cara kan Pangandaran itu kalau untuk akses fasilitas ini kan jelas belum ada. Sama dengan teman-teman di Abulahan ke dalam itu belum ada. Jadi dia itu untuk mengakses internet itu dia harus ke gunung itu dulu. Jadi sama dengan pemilu kemarin, memang ini menjadi ya catatan khusus untuk semua stakeholder dan berkepentingan. Teman-teman di Pangandaran itu sangat susah untuk mendapatkan akses internet yang stabil karena itu mereka itu harus ke gunung baru bisa mendapatkan akses internet. Walaupun misalnya di kampung-kampung itu ya akses internet ada, tapi untuk kualitas itu di bawah standar. Ya. Yang mana saja ya wifi. Iya, wifi. Saya dengar kan mereka kebanyakan pakai wifi yang mahal. Ya mahal. Karena ada juga ini sebenarnya menjadi ya bisa dikatakan potensi kita antisipasi bersama ini di salah satu dusun Pangandaran, apalagi namanya itu di Sendango. Dia kan berbatasan langsung dengan Mamuju. Jadi warga di dalam itu bercampuran saja warga Mamuju dan Mawasa. Jadi kalau Pantarli tidak hati-hati dalam melakukan pencoplitan ini bisa jadi soalnya sebenarnya. Katanya saya dengar Pantarli yang dikirim ke sana itu warga yang berada di desa Pangandaran. Ya, yang kemungkinan besar dia tidak terlalu paham warga di sana. Yang saya takutkan ini jangan sampai jauh-jauh dari Pangandaran
sampai di sana yang didata warga kamu juga. Ya, itu menjadi Yang masalah. Tapi ya mudah-mudahan itu tidak terjadi karena ya saya sulit bayangkan kalau itu terjadi. Nah, jadi kita kembali ke tadi masalah persoalan Pantarli. Ini juga yang kita temukan di lapangan kemarin terkait adanya beda identitas. Kan ketika Pantarli turun mendata itu, yang menjadi acuan Pantarli mendata itu adalah KTP atau KK. Ini terkadang karena warga kita ini, khususnya di Kecamatan Tabulan ini, identitas itu berbeda antara KK dan KTP. Ini bagaimana itu anunya satu visi dan perencanaan itu bagaimana? mungkin seperti ini mungkin ya, berbeda mungkin. Ya bisa juga alamat. Iya. Itu bagaimana itu aturan itu? Ya, misalnya kita dan teman-teman sampaikan bahwa kita lihat yang yang terbaru karena ya pasti efek ini bagian dari kerjasama kita di sama Dukcapil ya itu kita perhatikan teman-teman Pak ini perhatikan itu KTP rekaman yang terbaru nanti sampai itu KTP lama padahal ada KTP barunya yang terbit baru makanya itu betul-betul harus Pantarli ini betul-betul harus teliti dalamnya masalah. Berarti kalau misalnya ada KK yang terbaru terus KTP-nya masih KTP lama, taruhlah KTP-nya terbit di tahun 2019 kemudian KK-nya itu terbit di tahun 2023, berarti yang menjadi patokan kita itu adalah KK yang 2023. Itu yang menjadi patokan Pantarli untuk melakukan pendataan. Tapi ini kan menjadi masalah juga sebentar. Kalau misalnya ini kan kalau kita memilih sebentar kita pakai KTP, sementara KTP-nya itu masih KTP 2019. Ya tetap makanya saya bilang tetap Pantarli juga arahkan untuk Diingatkan ya buat KTP melakukan perekaman KTP itu termasuk yang beridentitas nama. Apalagi yang kira-kira ini juga masalah yang kemarin di Pangandaran itu yang beda sama nama tapi beda nik. Ini yang jadi persoalan juga. Dan setelah di cross check ya ternyata satu orang itu. Jadi itulah kemudian saya koordinasikan sama KPU operator katakan kita cross check langsung ke orangnya, kita lihat siapa maksudnya identitas yang benar dengan melihat data kependudukannya, lalu kemudian kita TMS kan yang tidak benar itu. Kemudian fitur foto, untuk fitur fotonya kita masukkan KTP atau KK yang benar. Ketika sudah di TMS kan ganda, berarti salah satunya itu kita TMS kan ganda, TMS ganda. Kemudian kita di fitur fotonya kita foto KTP yang benar atau KK yang ya. Jadi ya supaya teman-teman Pantarli juga tahu ketika menemukan persoalan seperti itu ya begitu solusinya. Memang ini Pantarli sekarang betul-betul harus kerja ekstra dan yang berhati-hati. Termasuk ini juga yang mesti teman-teman Pantarli jaga kerahasiaan data warga. Karena ini kan sekarang ada namanya undang-undang perlindungan data yang wajib menjaga data warga. Nah, ketika itu bocor itu ya bisa berimbas secara hukum kepada negara. artinya berisiko. Dia akan sangat berisiko mengunggah, tetapi itu saya katakan ketika betul-betul kita mendapatkan profesional, tidak kan banyak misalnya sudah tidak karena keluarga oke lah saya kasih saya gitu untuk karena teman dekat di tengah tetap itu makanya saya katakan kita harus profesional. Seperti keluarga yang namanya datanya orang kita harus tetap karena kita tanda tangan di SPTJ ya isi data harus betul diperhatikan kalau sama data betul. Iya. Jangan disebar meskipun teman penyelenggara kita di tetangga masuk tidak bisa juga Ya, jadi lainnya by address gitu. ya betul. Dia begitu Progres saja. Iya, artinya betapa perlunya dijaga kerahasiaan data ini warga sehingga kepada panos pun tidak bisa diberikan. Ya, ini juga jadi satu persoalan yang teman-teman Pantarli biasa temukan di lapangan. Ini kan ketika Pantarli melakukan pendataan, mereka bawa
data DP4 yang dari Dukcapil itu sebagai cuan mereka mendata masyarakat. Nah, terkadang itu Pantarli menemukan warga yang namanya tidak tercatat dalam DP4, tapi mereka punya identitas kayak KTP atau AK yang menjelaskan bahwa mereka penduduk di situ. Itu bagaimana solusinya itu? Apakah tetap kita akan data atau bagaimana? Oke, saya kira itu sudah semuanya ada di kita sudah lawan di Intek kemarin, dan kita sampaikan sama teman-teman Pantarli ketika ditemukan kasus seperti itu ya ada belangko yang ada potensial, tambahkan mereka di situ, kemudian input NIK dan nomor tahun yang sesuai dengan yang data mereka. Lalu kemudian aplikasi juga ya ditambah baru. Oh begitu ya. Nah, kalau misalnya yang warga tersebut namanya terdata tapi tidak punya KTP, Yang bagaimana? dasar akun kita sebagai apalagi khususnya teman Pantarli, ya akun kita hanya KTP dan KK dan kedudukan digital. Jadi ketika yang di luar daripada itu, kemudian masih ada suket kematian, ya kemudian di luar daripada itu ya kita tidak bisa melakukan apa-apa karena yang kita butuhkan adalah bukti identik bahwa yang kita data ini betul-betul memiliki identitas yang valid. Sekarang kan kita mendata itu secara de jure ya. Jadi, Iya. Berarti ya Pantarli juga tidak semata-mata harus temeskan orang tanpa ada bukti identitas yang sah, dokumen yang otentik yang menjelaskan bahwa warga itu sudah bukan domisili di situ. Ini makanya kemudian ada IPK beberapa itu yang menjelaskan bahwa kita dibiarkan dalam melakukan video call atau panggilan telepon karena misalnya dapatkan satu kasus misalnya tidak ada warga yang sudah yang muncul namanya di daftar model A tadi, kemudian sudah tidak dibayar dari itu ya kita harus cross check ke sana, dan kemudian dia menunjukkan KTP apakah dia masih berKTP di daerah itu atau sudah pindah ya, kemudian itu yang menjadi acuan kita untuk kemudian melakukan pencoklitan dan atau kita sesuaikan. Dia mungkin ini juga sebagai informasi ke teman-teman Pantarli mungkin kalau misalnya dia langsung melakukan pencoklitan, tidak ada warga ditemui, jadi bisa kita ada akses kita untuk melakukan video call untuk bisa melakukan meminta data secara dokumen identik kepada orang tersebut. Tersebut ya. Yang ini urus kita sekarang sudah berapa yang masuk di datanya PPK terkait dengan progres coklit yang sudah coklit dan sudah sinkron? Progres coklit kita mungkin sekarang terakhir saya cek tadi malam kita mungkin baru di yang 20%. Data masuk kan kita khususnya data yang diperoleh oleh khususnya kita divisi data PPK itu data yang sudah disinkron. Jadi kemungkinan besar banyak teman-teman yang sudah mungkin sudah menyelesaikan coklitnya, tapi maksudnya mereka belum sinkron. Jadi itu karena data yang masuk itu yang disinkron, jadi kita masih di kisaran 20%. Masuk. Bisa saja secara coklit monon itu sudah selesai atau tapi untuk sinkronisasi data itu kan mungkin baru 20%. Ya, semua informasi juga kemarin di bulan itu mungkin minggu ini atau minggu depan itu sudah selesai, tapi ya kita menunggu sinkronisasinya bagaimana karena khususnya teman-teman apalagi teman-teman Pantarli ya kan ketika mensinkronkan data pemilih yang di aplikasi itu kan memang ditukar jaringan, jadi kebanyakan teman-teman itu mendata di daerah-daerah yang tidak punya jaringan ya, baik kebanyakan itu yang belum masuk datanya. Iya, dan memang mestian juga dari video Pantarli kalau saya jangan juga terlalu terburu-buru sinkron karena ya yang sampai masih ada data yang perlu diperbaiki, dan kalau kita sudah sinkronkan ya sulit lagi kita memperbaiki meskipun sebentar ada tahapan perbaikan data, tapi ya itu agak sulit lagi kita memperbaiki, mengantisipasi, dan sampai tahapan sudah selesai belum sempat memperbaiki datanya orang ya berimbas apakah dia tidak bisa memilih atau kehilangan hak suaranya. Ya begitu juga ada penyampaian dari operator kabupaten kemarin dikatakan bahwa khususnya disampaikan kepada teman-teman Pantarli kalau bisa setiap melakukan pencoklitan itu tetap di backup di daftar model A, karena banyak kemudian kasus yang kita temukan bahwa mereka fokus di aplikasi
Iya, tapi mereka kurang perhatikan yang di daftar model A itu. Mereka cuma gunakan sebagai rujukan, tapi mereka tidak melakukan backup atau misalnya checklist misalnya di sehingga itu dapat menyebabkan teman-teman Pantarlih nantinya betul-betul bisa ketika aplikasi itu bermasalah, ya apa data apa mereka yang akan bisa jadi mereka kerja 2 kali karena mereka tidak tandai di daftar model A itu tadi. Jadi ya betul. Jadi memang ini harus teman-teman Pantarlih yang nonton saat ini mungkin perlu diperhatikan, itu harus selalu di backup dengan data manual ya, supaya ketika ada masalah-masalah sebentar ya bisa kita lakukan perbaikan dan ada dasar kita melakukan perbaikan. Data yang teman-teman checklist itu, yang checklist yang secara manual itu bisa menjadi acuan ya. Apa lagi nih masalah ini yang ya, mungkin ini apa namanya tuh anak sekolah yang merantau yang akan mungkin nanti pada saat 27 November baru akan memasuki usia 17 tahun. Jadi kira-kira bagaimana itu ada akses lakukan tes seputar Ya tetap karena tadi tetap pokoknya kita khususnya teman-teman Pantarlih ini ya melakukan pendataan maksudnya merujuk kepada bukti otentik yang ada ya, dan kemudian dikasih kemudahan ketika misalnya ada yang kasus seperti tadi, kemudian perhitungannya kemudian berumur sudah 17 tahun di saat pemilihan itu ya tetap kita berdasar kepada kakak. Kemudian ketika mereka tidak berada di tempat, kita koordinasi, kita telepon, kita lakukan video call, kemudian kita minta data yang di keluarganya karena pasti ada keluarganya di sini untuk di kakaknya misalnya, dan kemudian kita di status kepemilikan KTP itu kita kode B, artinya belum memiliki KTP. Dan mungkin saja nanti pada saat ada Pantarlih yang mendatangi rumah bapak ini, apa yang akan dimasukkan di daftar biar pemilih karena apa ya secara muka ini ada apa namanya, ada potensi pemilih-pemilih. Sebenarnya bukan hanya Anda yang menyatakan demikian. Sudah banyak kasus. Saya sedikit dikira masih pemilih sangat sedikit termarginalkan karena dikira masih seperti masih menurutnya di bawah umur. Ini juga terkait masalah pemilih yang di bawah umur. Ini kan ya tidak menutup kemungkinan ada Pantarlih kita yang ketika turun melakukan pendataan itu menemukan warga yang terdata di daftar pemilih itu, tapi secara umur masih di bawah umur. Itu bagaimana? Apa tetap kita akan lakukan pendataan atau bagaimana? Masalah yang di bawah umur tadi ya, meskipun namanya muncul ya tetap tidak bisa karena kita sudah diberikan beberapa kita sudah diberikan beberapa pelatihan. Misalnya terus di daftar pemilih itu kan ada kode-kode, misalnya ada yang bawah umur, ada yang ganda, semuanya sudah lengkap ada di kerja Pantarlih, semuanya bisa dilihat, dan di aplikasi juga ya kita TMS-kan, lalu ya kita foto data yang kemudian mengatakan bahwa si A tersebut tidak di bawah umur. Karena mungkin kalau sudah pernah menikah mungkin atau sudah menikah ya. Karena secara aturan kan kalau aturan orang menikah begitu kan dia sudah harus berumur 17 tahun. Kemudian dia pernah menikah, meskipun dia belum umur 17 tahun. Ya kan tentunya ketika sudah menikah tentunya ada akses, ini ada kakak. Jadi secara otomatis yang di bawah 17 tahun tidak bisa memilih. Dalam artian kalau kita temukan Pantarlih ditemukan seperti itu ya harus di TMS kan. Iya. Dengan alasan bahwa dia masih di bawah. Dengan disertai dengan bukti. Iya. Ada. Kemudian banyak juga teman-teman yang misalnya kemarin pas memilih tahun kemarin tapi tahun ini mungkin sudah lulus TNI atau Polri. Ya, itu juga harus diperhatikan teman-teman Pantarlih kalau bisa itu kemudian sudah ada juga aturannya ya dilakukan. Iya, ini juga yang masalah yang bisa kita temukan ini kan DP4 yang turun ini DP4 yang terbaru ya. Kayaknya pas pemilu kemarin. Iya. Ini saya lihat itu ya laporan dari teman-teman DPS itu banyak data pemilih baru yang muncul. Kemudian ada juga pemilih yang sudah meninggal tapi masih masuk. Itu juga menjadi catatan khusus buat Dukcapil kita hari ini karena
setidaknya itu sudah bisa diperbaharui. Ya, lihat ada teknis. Ya, apakah ya kita tidak tahu apa masalahnya, apakah memang dari desa yang tidak pernah komunikasi ke Dukcapil atau ada hal lain yang kita tidak ketahui. Tapi sekarang ini menjadi PR Dukcapil ke depan terkait dengan persoalan data ini. Kemudian terkait juga kemarin masalah kita, saya di sisi kita, kita juga PPA kemarin sudah memang ada himbauan ya, kita harus melakukan monitoring per minggu terhadap sekitar BPS. Iya. Dan dalam melakukan pendataan harus ada progres mingguan. Iya, mingguan. Tadi kan divisi data mengatakan bahwa progres kita ini sudah 20% ya, Ya. per tadi malam. Ya, ini kan sudah saya rasa ini pencapaian yang luar biasa. Ya. Ini kan baru 1 minggu kita berjalan dan sudah ada 20%. Dan ya saya kira ini kan masih ada kurang lebih 3 minggu lagi ke depan untuk bisa menyelesaikan tahapan pencoklitan ini. Ya, dan saya berharap agar teman-teman Pantarli tidak yang sampai menyerah, yang sampai putus asa. Nah ini juga saya lupa tadi, ini persoalan ini atribut Pantarli yang masih ada yang kurang. Ya, Kayak di Taropa itu kan, bukan Taropa, Timoro yang masih kekurangan 50, kemudian stiker. ya stiker, kemudian periangan juga, dan ada beberapa desa yang tadi juga kan Dewata sudah melapor. Nah ini juga harus cepat kita bereskan. Tapi tadi informasi dari KPU sudah ada perannya di atas. Karena tadi di progres itu di samping progres pencoklitan ya tetap juga ada yang masukkan yang saya seperti tadi pengurangan yang belum lengkap atau apa segala macam. Itulah yang kemudian semuanya kita rekap di progres nantinya, progres mingguan. Terkait progres ini Pak, progres asmara bagaimana ini? ini sebenarnya menjadi problem saya dari apa namanya skut kita di BPK ini nampaknya selama saya di kecil kan ini bertanya suara ini Pasti saya yakin keluarga Bapak juga sudah lama menunggu progres ini bagaimana? ya setiap minggu saya ditanya bagaimana progresnya. Wah, iya sampai kiri kanan sudah menikah, Bapak masih gitulah. Hari lah. Yang penting yang kita selesaikan dulu progres pencoklitan. Iya ya. Yang rencananya apa ini minggu depan ini mau sering kemana? ya ini wajah-wajah baru itu tadi. Karena bagian dari motivasi. Ya. Jadi tetap ke Pangandaran ya. Saya ke Pangandaran yang depan ini ke sana. Saya dan ke sana karena tadi susu berhubungan dengan apa namanya itu bis Pangandaran dia akan ada, saya tidak tahu persiapannya apa tapi Iya, seperti kan kita ada beberapa makhluk Tuhan paling ya penting buat hati-hati ke sana itu. kita mau ke sana dan Pangandaran itu Pak, kampungnya komisioner KPU provinsi. mau cuma macam itu. Profesional. Oke, ya teman-teman, sekira demikian diskusi kita siang hari ini, sudah siang ini. Ya. Dan kita berharap agar tahapan pencoklitan ini bisa terselesaikan dengan baik dan teman-teman Pantarli juga bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa menghasilkan data yang baik sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. apa namanya anaknya Rafi. Kami terbilang Ya, kita lah quite gratis. meneker. Baik ya.